Hukumnya bila seorang laki-laki menikahi Nasrani, maksudnya perempuan non-muslim, apakah perkawinannya sah? Apakah dia melakukan hubungan tidak atau berzina? Baik. Bagaimana dengan Nabi Nuh, Nabi Lut dan Asiyah, istrinya Fir'aun? Baik. Mari kita lihat, ini pertanyaan bagus sekali dan dikomparasikan dengan kisah yang berbeda dan kias yang berbeda. Pertama, larangan menikah beda agama itu jelas sekali. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 221, posisi paling kiri, paling kanan sebelah atas. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 221. Oke, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Ulaika yad'una ila an-nar. Ulaika yad'una ila an-nar. Allahu akbar. Wala tankihul musyrikat, jelas, dan jangan pernah nikahi perempuan yang musyrik. Jadi enggak boleh laki-laki muslim menikah dengan perempuan yang musyrik, itu enggak boleh, haram hukumnya. Laknya nahyi di situ. Ya. Bapak Ibu sekalian, mana yang musyrik itu apa musyrik? Menyekutukan Allah kan? Ya, menyekutukan Allah. Ya, bagaimana dengan orang yang mengatakan Tuhan itu ada bapaknya, ada anaknya, kan? Tuhan itu tiga, Tuhan itu bersyirikat. Itu yang paling musyrik luar biasa. Itu kezaliman terbesar. Inna syirka la zulmun azim, kan? Makanya kata Ibnu Abbas, tidak ada kemusyrikan paling besar, kezaliman paling besar di samping yang mengatakan Tuhan punya anak. Oke. Jadi kita langsung bisa jawab saja bahwa seseorang yang menikah dia dalam keadaan muslim, sudah tahu dalam keadaan muslim, kan? Kemudian dia menikahi hal yang dilarang di Quran, maka hukumnya maksiat. Di pernikahannya dipandang sebagai pernikahan yang maksiat, hubungannya masuk dalam kategori zina sepanjang dia tidak bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fasakh hukumnya. Kalau diketahui dia harus dipisahkan. Ya. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam video tersebut adalah video dari Wah. Wah itu di dalam video tersebut mengatakan seseorang muslim yang kawin dengan seorang yang musyrikah atau seorang perempuan yang non muslim, maka status pernikahannya itu tidak sah. Jika status pernikahannya itu tidak sah, maka semua hubungan yang mereka lakukan itu adalah maksiat. Hatta jimaannya juga maksiat. Kalau jimaannya itu maksiat, maka anak yang dihasilkan adalah berupa anak zina. Wah ini berlandaskan dengan ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah, yaitu wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Dengan ayat ini Wah mengatakan di dalam ayat tersebut lanya itu adalah lanahi. Jadi menikahi perempuan yang musyrikah tidak boleh. Akan tetapi pernyataan Wah ini setelah saya lihat dari beberapa referensi, ternyata pernyataan Wah ini tidak benar atau dalam artian itu salah. Pertama, seperti yang ada di dalam kitab Al-Muntaqah Syarhul Muwatta. Di sini dikatakan bahwasanya ayat wala tankihul musyrikati hatta yu'minna itu ditaksis dengan ayat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Jadi keumuman ayat wala tankihul musyrikati itu ditaksis atau dibatasi dengan ayat wal muhsanatu. Jadi menikahi perempuan yang musyrikah atau non muslim itu tidak mesti, itu tidak boleh. Akan tetapi kalau mereka itu adalah merdeka, maka diperbolehkan. Jadi di dalam ayat wala tankihul musyrikati itu diarahkan jika musyrikahnya itu seorang budak, maka tidak diperbolehkan. Jika seorang perempuan yang al-harair atau yang merdeka, maka diperbolehkan. Seperti yang di sini dijelaskan, fa'abahallahu ta'ala nikaha harairihinna. Maka Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan untuk menikahi perempuan-perempuan yang merdeka dari ahlul kitab atau orang musyrikah. Wa ala dzalika jama'atul fuqaha'i, dan juga sependapat dengan pernyataan bahwasanya bolehnya seorang muslim menikahi perempuan yang musyrikah adalah banyak di kalangan fuqaha. Dan juga dari beberapa sahabat mempraktikkan menikahi seorang perempuan yang musyrikah. Waqad tazawwaja jama'atun minas sahabati ahlul kitab minhum Utsman bin Affan wa Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhuma. Salah satunya yang menikahi perempuan yang musyrikah adalah Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah. Wala na'lamu ahadan mana'ahu ghairu Abdullah bin Umar. Dan dikatakan tidak ada yang melarang menikahi seorang perempuan yang musyrikah kecuali Abdullah bin Umar. Jadi kesimpulannya di dalam kitab ini bahwasanya keumuman ayat wala tankihul musyrikati, yaitu tidak bolehnya menikahi perempuan yang musyrikah, itu ditaksis atau dibatasi dengan ayat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum.
Jadi kalau dikatakan bahwasanya seorang perempuan yang musyrikah tidak boleh dikawini, maka pernyataan ini tidak benar, bertentangan dengan ayat Al-Quran, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Kemudian kalau kita lihat pandangan dari 4 madhab, yaitu di dalam kitab Al-Fiqhu alal Madzahibil Arba'ah karangannya Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, di sini dikatakan Al-Hanafiyatu qalu yahrumu tazawwujul kitabiyati idza kanat fi daril harbi ghairu khadi'atin li ahkamil muslimina. Menurut kalangan ulama Hanafiyah, menikahi perempuan yang kitabiyah itu tidak diperbolehkan, itu diharamkan ketika tempatnya itu fi daril harbi, dan perempuan tadi tidak dimungkinkan atau tidak bisa untuk taat kepada aturan-aturan Islam. Amma idza kanat zimmiyatan wa yumkanu ikhda'uha lil qawanini al-islamiyati fa innahu yukrahu nikahuha tanzihan. Apabila menikahi perempuan yang musyrikah, kafir atau muslim, berupa kafir dhimmi, dan dimungkinkan untuk diajak taat kepada aturan-aturan Islam, maka menikahinya itu dimakruhkan. Makruhnya itu makruh tanzih, tidak sampai pada taraf haram atau makruh tahrim. Jadi menurut ulama Hanafiyah ini ada 2 hukum, bisa diharamkan, bisa dimakruhkan. Diharamkan jika perempuan tersebut yang kafir atau musyrikah atau non-muslim ini tidak bisa untuk diajak taat kepada aturan Islam. Kedua, dimakruhkan makruh tanzih apabila perempuan tersebut atau yang kitabiyah ini atau yang musyrikah atau non-muslim ini bisa diajak untuk taat kepada aturan-aturan Islam. Itu di dalam madhab Hanafiyah. Kemudian kalau kita lihat di dalam madhab Malikiyah, lahum ra'yani fi dzalika, ahaduhuma anna nikahal kitabiyati makruhun mutlaqan sawa'an kanat zimmiyatan aw harbiyatan. Menurut ulama Malikiyah, menikahi perempuan yang kitabiyah atau musyrik atau muslim itu ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama itu mengatakan itu makruh secara mutlak, baik kafirnya itu dhimmi atau harbi. Pendapat yang kedua, menikahi seorang perempuan yang kitabiyah atau musyrik atau muslim itu diperbolehkan atau tidak dimakruhkan, karena dohirnya ayat itu menjelaskan bahwasanya bolehnya menikahi seseorang yang kitabiyah atau yang non muslim atau yang musyrikah. Jadi di dalam mazhab Malikiyah ini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama itu mengatakan menikahi perempuan yang kitabiyah atau musyrikah atau non muslim itu makruh secara mutlak. Yang kedua mengatakan itu tidak dimakruhkan atau diperbolehkan, karena merujuk pada dohirnya ayat yang mengatakan ayat tersebut memperbolehkan menikahi perempuan yang kitabiyah atau musyrik atau non muslim. Karena menurut mazhab Malikiyah ini memperbolehkannya Allah Subhanahu wa taala mengawini seorang perempuan yang kitabiyah tentu ada masalah yang ada di sana. Di sini dijelaskan salah satu masalahnya adalah idh qad yatarattabu ala musaharatil kitabi maslahatun lid-dini wa izazul lahu aw daf'un lil masyakili wal qada'i alal ahqadi wat taghaini. Artinya, menjalin hubungan kerabat dengan musyawarah dengan non-muslim itu ada masalah yang kembali kepada agama, dan juga terkadang itu meninggikan agama. Istilahnya itu membuat agama ini lebih tinggi, dan juga menolak muskil-muskil atau prasangka-prasangka yang tidak baik dari orang-orang yang hasud atau orang-orang yang hasad. Fadlan amma fi dzalika min i'lami samahatid dini wa tasahulihi ma'al mukhalifina fil aqidati min ahlil kitab. Lebih-lebih di dalamnya ada i'lan bahwasanya agama Islam ini penuh dengan toleransi, penuh dengan tasahul kepada agama-agama yang berbeda dengan akidahnya dengan orang Islam. Jadi menurut ulama Malikiyah ini menikahi perempuan kitabiyah atau musyrik atau kafir atau non muslim ini mempunyai masalah yang kembali kepada agama, dan juga memberitahukan bahwasanya agama Islam ini penuh toleransi terhadap akidah-akidah di luar agama Islam ini. Kemudian menurut madhab Syafi'iyah di sini dikatakan qalu yukrahu tazawwujul kitabiyati idza kanat fi daril islami. Menurut ulama Syafi'iyah dimakruhkan menikahi perempuan kitabiyah atau musyrikah atau kafirah apabila berada di daril Islam. Apa daril Islam atau darul Islam itu? Yaitu seperti di Indonesia semisal seperti itu. Fa in kana yarju islamaha fayusannu lahu tazawwujuha. Akan tetapi bila diharapkan keislamannya perempuan yang akan dinikahi tadi, maka disunnahkan untuk menikahi perempuan tersebut. Maka dikatakan di sini, wa min hadza yattadhihu anna al-mas'alatah da'iratun wara al-maslahati wal mafsadati.
فإذا ترتب على زواجها مصلحة كان الزواج ممدوحا وإذا ترتب عليه مفسدة كان مكروها. Artinya adalah di dalam mengawini perempuan yang non muslim atau yang kafir atau musyrikah ini ada maslahah dan ada mafsadahnya. Jika ada maslahah yang ditimbulkan ketika mengawini perempuan yang non muslim atau kafir atau musyrikah, maka mengawininya tersebut itu mamduhan. Apabila mengawini perempuan yang non muslim atau kafirah atau musyrikah ini ada mafsadah yang ditimbulkan, maka mengawininya itu adalah makruhan atau dimakruhkan. Jadi kalau kita lihat di dalam madhab Syafi'iyah sendiri, di dalam mengawini perempuan yang kitabi atau musyrikah atau non muslim atau kafirah ini, hukum maksimal yang diberikan adalah itu makruh apabila ketika mengawini perempuan yang kafirah tersebut atau yang musyrikah tersebut ada mafsadah. Jadi tidak sampai itu diharamkan. Jadi sebenarnya di dalam 4 madhab ini, di dalam mengawini perempuan yang kafir atau kitabi atau musyrikah ini, semuanya itu mengarah diperbolehkan. Apabila di dalam mengawini perempuan yang non muslim ini ada masalah yang ditimbulkan. Jadi kalau dikatakan bahwasanya seorang laki-laki yang mengawini perempuan yang non muslim, maka kawinnya itu tidak sah atau maksiat, maka saya kira melihat ibarat ini sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh 4 madhab. Apalagi mereka tidak memperinci ya dengan hukum-hukum yang ada. Maka kalau dikatakan bahwasanya mengawini perempuan yang kitabi atau musyrik atau non muslim atau seorang yang kafir maka diharamkan secara mutlak, saya kira pemutlakan ini bertentangan dari pendapat 4 madhab. Jadi kalau bertentangan dengan 4 madhab, maka siapapun atau pendapat siapapun ya tidak boleh untuk kita ikuti. Karena orang tersebut tidak lebih alim daripada ulama 4 madhab atau dari sahibul madhab. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Al-Bayan fi Madhabil Imam Syafi'i, di sini ada pernyataan Imam Syafi'i yang dikutip di dalam kitab ini, yaitu Imam Syafi'i mengatakan qala Syafi'i rahimahullahu taala wa ahlul kitabi alladzina yahillu nikahu harairihinna al-yahudu wan nasara dunal majusi. Seorang perempuan non muslim yang boleh dikawini adalah non muslim yang Nasoro atau Yahudi, bukan yang Majusi. Beliau juga mengatakan wa jumlatu dzalika annal musyrikina ala salasati adrubin. Orang musyrik itu ada 3 macam. Pertama, darabun lahum kitabun wa darabun la kitaba lahum wa la syubhata kitabin wa darabun lahum syibhatu kitabin. Orang musyrikah itu ada 3 golongan. Yang pertama itu yang mempunyai kitab, kedua yang tidak mempunyai kitab dan tidak mempunyai keserupan kitab, yang ketiga mempunyai keserupan kitab. Jadi kalau agama yang punya kitab, dikatakan oleh Imam Syafi'i, fayahillu lil muslimi nikahu harairihinna wa wat'ul ima'i minhum bimilkil yamini wa bihi qala 'ammatu ahli ilmi. Kalau mengawini seorang perempuan yang punya agama, yang agama tersebut ada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang kafir yang ada di Indonesia, maka menikahi perempuan musyrikah atau kafir tersebut atau non muslim itu diperbolehkan atau dihalalkan. Jadi Imam Syafi'i sendiri membagi orang musyrikah itu terhadap 3 bagian tadi. Kalau yang punya kitab atau agama yang punya kitab, maka mengawini perempuan tersebut yang non muslim itu diperbolehkan. Kesimpulannya adalah menikahi non muslim itu ada beberapa penafsiran. Akan tetapi penafsiran yang kuat mengatakan itu diperbolehkan. Karena mengawini non-muslim itu ada beberapa masalah yang kembali kepada Islam ini sendiri. Dan jika ada seorang yang mengatakan tidak boleh kawin dengan non-muslim karena berlandaskan ayat wala tanggihul musyrikati, maka orang tersebut telah salah. Karena ayat wala tanggihul musyrikati hatta yu'minna itu ditakhsis dengan ayat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dari saya atau pesan saya pada teman-teman, ketika ada seorang yang bertentangan dengan 4 madhab misalnya seperti itu, tidak bisa kita katakan orang yang bertentangan ini yang benar, 4 madhab yang salah. Maka kita harus mengukur kebenarannya itu memang dengan sesuai referensi. Saya menyampaikan ini bukan dalam rangka istilahnya itu saya yang paling benar, bukan seperti itu. Tapi saya menilai pendapat seorang itu berdasarkan dari kitab-kitab ulama terdahulu atau dari 4 madhab. Sehingga kalau pendapat orang tersebut itu tidak sesuai dengan 4 madhab, perlu untuk kita koreksi. Agar orang yang ikut pada orang ini tahu bahwasanya dalam 4 madhab itu ternyata berbeda dengan apa yang disampaikannya. Dan misalnya seorang itu sudah sesuai dengan 4 madhab pendapatnya, tidak perlu untuk kita koreksi.
Jadi dalam kita mengoreksi seseorang itu yang tidak sesuai saja dengan 4 madhab atau pendapatnya para ulama. Sebab kalau tidak dikoreksi maka orang-orang awam menyangka itu hal yang benar atau itu adalah suatu kebenaran. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.